Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita semua dapat menyelesaikan UAS mata kuliah basis data lanjut. Yang saya hormati, dosen mata kuliah basis data lanjut, Ibu Ultah Enri M.Com, dan yang saya banggakan teman-teman kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Hasna Naila Zalia, perwakilan dari kelompok 5 sebagai moderator yang akan memimpin presentasi UAS pada mata kuliah basis data lanjut berupa penyampaian materi dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai rancangan basis data online book sales. Next. Adapun anggota dari kelompok 5 terdiri dari Habib Akbar, Hanum Surya, Eki Ramadan, dan Hasna Nailah. Next. Lalu, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai IR diagram, LRS, dan tabel, perancangan DBMS, denormalisasi, dan perangkat lunak pembangunan aplikasi. Sebelum masuk ke sesi penyampaian materi, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan kepada Habib untuk memaparkan materi yang pertama. Oke, terima kasih Hasna. Boleh di next. Oke, boleh tolong dibuka Draw.io-nya. Pertama, ERD. Di sini ada entitas customer. Entitas customer memiliki atribut ID customer, nomor telepon customer, dan alamat. Dan relasinya itu menghubungkan ke entitas order. Nah, ini relasinya, kardinalitasnya adalah one to many. Sedangkan entitas customer memiliki relasi membayar dengan order dengan kardinalitas one to many. Di entitas order memiliki atribut ID order, subtotal, dan resi. Atribut order memiliki relasi dengan entitas admin, yaitu dikonfirmasi. Entitas admin memiliki atribut ID admin, nama admin, nomor telepon admin, dan jabatan. Dan ini memiliki entitas admin dan entitas order memiliki kardinalitas yaitu one to many. Entitas admin dengan entitas buku memiliki relasi yaitu mengelola. Dan kardinalitasnya adalah one to many. Dan untuk entitas buku memiliki atribut ID buku, judul buku, genre, publisher, dan author. Nah, ada entitas order yang memiliki relasi dengan entitas kurir. Dengan nama relasi yaitu diantarkan. Dengan entitas kurir memiliki atribut ID kurir, nama kurir, dan nomor telepon kurir. Kemudian untuk entitas order mempunyai relasi dengan buku dengan nama relasi mempunyai dan memiliki kardinalitas many to many. Oke, langsung ke berikutnya, LRS. Nah, di sini primary key pada entitas customer itu pindah ke entitas order karena one to many. Nah, di entitas kurir dengan entitas order itu primary key pada entitas kurir pindah ke entitas order karena memiliki kardinalitas one to many. Entitas admin dengan entitas order itu juga one to many, jadi primary key pada entitas admin dipindahkan ke entitas order. Kemudian entitas order memiliki relasi dengan entitas buku. Karena ini tuh one to many to many, jadi relasi order dengan buku menjadi entitas dan memiliki nama faktur. Di sini primary key-nya adalah ID order. Untuk subtotal diambil dari entitas order buku, untuk ID buku, untuk judul buku diambil dari entitas buku. Boleh lanjut ke table. Nah, kemudian ini adalah hasil table dari LRS tadi. Ada table customer, table order, table faktur, table kurir, table admin, dan table buku. Boleh di next.
Oke, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Egi. Pada dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Habib telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi berikutnya, yaitu perancangan DBMS. Pada PPT atau presentasi ini, kita akan menggunakan DBMS MySQL. Maka dari itu, DBMS yang digunakan adalah DBMS yang terpisah dengan aplikasi. Karena aplikasi tidak berinteraksi secara langsung dengan basis data, akan tetapi melalui DBMS sebagai perantara. MySQL sendiri merupakan sebuah DBMS atau Database Management System yang menggunakan perintah SQL atau Structured Query Language yang banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis website. Secara garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai macam informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Dan selanjutnya adalah beberapa alasan penggunaan MySQL sebagai DBMS yang dipilih. Yang pertama adalah bersifat open source. Yang kedua adalah memungkinkan penggunaan banyak pengguna. Lalu yang ketiga ada penyajian berbagai tipe data. Selanjutnya adalah struktur tabel cenderung lebih fleksibel. Yang kelima ada tidak membutuhkan banyak ruang dan RAM. Dan yang terakhir adalah support untuk spesifikasi hardware yang rendah. Untuk faktor-faktornya akan dijelaskan oleh Saudara Hanum. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Eki yang telah mempersilakan saya untuk melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu pemilihan DBMS didasarkan pada 3 hal atau 3 faktor, yaitu faktor teknis, faktor ekonomi, dan faktor politik organisasi. Bisa di next slide-nya. Nah, yang pertama-tama itu akan bahas faktor teknis, faktor yang dilihat dari sisi kemampuan DBMS. Misalnya keamanannya, kemampuan recovery data, ukuran maksimal size yang dapat diterima DBMS, dan lain-lain. MySQL memiliki tingkat pengamanan atau security data yang baik, memiliki kemampuan untuk backup data, rollback data, dan recovery data yang baik pula, serta memiliki kemampuan untuk membuat database mirroring dan clustering. Kemampuan pemulihan data MySQL juga merupakan keunggulan yang sangat signifikan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencadangan data secara teratur, sehingga dalam kasus kehilangan data atau kegagalan sistem, pengguna dapat dengan mudah memulihkan informasi yang hilang. Proses rollback data dan pemulihan yang terintegrasi dengan baik juga memastikan keandalan operasional dan ketersediaan data. Dengan kombinasi keamanan yang tinggi, kemampuan pemulihan data yang solid, kapasitas maksimum yang luas, dan fitur-fitur tingkat lanjut seperti mirroring dan clustering, MySQL menjadi pilihan yang sangat kuat untuk sebuah organisasi yang membutuhkan solusi DBMS yang andal dan mendukung kebutuhan bisnis mereka. Faktor yang kedua bisa di next slide-nya. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor yang dilihat dari sisi biaya dengan memperhitungkan harga DBMS, pembayaran pengembang, dan biaya pelatihan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Penggunaan biaya dari DBMS MySQL sendiri tidak memakan banyak biaya untuk pelatihan dan pengoperasiannya. Setelah database selesai dibuat, perusahaan skala kecil bisa menggunakan aplikasi MySQL untuk mendukung kegiatan operasional. Selain itu, MySQL juga dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja karena memiliki 2 lisensi, yaitu free software dan shareware. Selain itu, MySQL termasuk ke dalam sistem manajemen database yang disediakan secara gratis, serta memiliki banyak komunitas dan dokumentasi untuk membantu dalam mengembangkan aplikasi menggunakan database server. Kelebihan MySQL dalam hal biaya tidak hanya terletak pada pembuatan database, tetapi juga pada penggunaan sehari-hari. Dengan kemudahan akses yang tidak terbatas, perusahaan dapat memanfaatkan aplikasi MySQL untuk mendukung kegiatan operasional mereka tanpa khawatir tentang biaya penggunaan yang tinggi. Ini membuat MySQL menjadi pilihan yang ekonomis dan efisien bagi perusahaan skala kecil yang ingin memanfaatkan kekuatan DBMS tanpa harus menghabiskan anggaran yang besar. Selanjutnya ada faktor, bisa di next. Selanjutnya ada faktor politik organisasi.
Dari perspektif kebijakan perusahaan, faktor-faktor seperti kemudahan DBMS untuk perusahaan, kesesuaian sistem operasi yang sudah ada, dan kesesuaian dengan database yang sudah ada, disebabkan karena MySQL bersifat multi-user atau dapat digunakan secara bersamaan. Jadi tidak perlu khawatir ketika kita mengakses basis data sekaligus. Keuntungannya adalah tim pengembang atau developer dapat mengerjakan database secara bersamaan. MySQL juga menyajikan berbagai jenis data. Tipe data seperti varchar, integer, float, double date, timestamp, dan sebagainya. Dengan hal ini, mengelompokkan berbagai data sesuai dengan kriteria informasi akan lebih akurat dan efisien. Adanya berbagai jenis data akan membantu pengelolaan database server dalam pembuatan perangkat lunak yang kompleks dan terstruktur. Nah, untuk pembahasan pengaplikasian MySQL akan dijelaskan oleh Eki. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Hanum telah memberikan saya waktu lagi untuk menjelaskan pengaplikasian ERD ke MySQL. Nah, setelah tadi kita menjelaskan ERD, lebih tepatnya Habib menjelaskan tentang ERD, LRS, dan tabel, di sini kita akan melakukan pengaplikasian atau mengkonvert dari ERD tersebut menjadi sebuah database di MySQL. Nah, yang pertama-tama kita harus membuat database dengan nama Online Book Sales. Nah, di sini untuk mengubah dari non ini untuk menjadi kita menggunakan database Online Book Sales, yang pertama adalah menggunakan use Online Book Sales atau Online Book Store untuk mengubah si database-nya. Nah, di sini setelah membuat database, kita akan membuat beberapa tabel. Nah, tabel-tabel itu adalah ada customer dengan field yaitu ID customer, nomor telepon customer, nama kas, lalu ada alamat. Lalu ada tabel admin dengan field yaitu ID admin, nama admin, jabatan, dan nomor telepon admin. Lalu ada tabel kurir dengan field ID kurir, nama kurir, lalu ada nomor telepon kurir. Lalu ada field tabel buku dengan field ID buku, judul buku, genre, publisher, author, ID admin dengan foreign key yaitu ID admin. Lalu ada tabel order dengan field ID order, presi, subtotal, foreign key ID customer, foreign key ID admin, foreign key ID kurir, dan foreign key ID buku. Lalu ada tabel faktur ya, dengan field yaitu ID order, ID buku, judul buku, subtotal, dan primary key-nya adalah ID order. Sebelum kita masuk ke pengaplikasian atau memasukkan data ke dalam MySQL, kita akan mengubah nama dari Online Book Store menjadi Online Book Sales. Di sini saya mengubahnya menggunakan PHP MyAdmin-nya di web. Jadi, yang pertama kita akan merename database jadi dari Online Book Sales lalu pencet dua. Jika sudah, maka nama database dari Online Book Store akan menjadi Online Book Sales. Selanjutnya adalah memasukkan data dari data-data ke database yang sudah kita buat dengan beberapa field yang ada. Misalnya di data tabel customer dengan yang mempunyai 4 field ini kita memasukkan data yaitu untuk masing-masing field. Misalnya ID customer dengan 101, nomor telepon kas dengan 081235, nama kas Raki dengan alamat Jalan Tamrin, bla bla bla. Oke. Itu akan dilakukan terus untuk masing-masing tabel atau masing-masing tabel yang ada. Oke, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Asna, kepada Edi. Baik, terima kasih kepada Eki yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya yaitu mengenai denormalisasi. Next. Denormalisasi merupakan suatu proses yang dilakukan pada database yang sebelumnya sudah dinormalisasi. Denormalisasi dilakukan dengan cara memodifikasi struktur tabel dan mengabaikan kerangkapan data yang terkontrol dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja database. Denormalisasi database bisa disebut suatu pelanggaran aturan normalisasi atau penjabaran suatu tatanan database yang sebelumnya telah normal yang bertujuan untuk meningkatkan performa dalam pengaksesan data pada database. Maksud dari database yang telah normal di sini yaitu database yang redundansi datanya minim sehingga data yang disimpan tidak mengalami kerancuan dalam proses pengaksesan.
Denormalisasi dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, dengan pembuatan kolom baru pada tabel atau menggabungkan kolom pada tabel satu dengan yang lain, dan cara yang kedua yaitu dengan pembuatan tabel baru. Cara yang digunakan dalam denormalisasi pada database online Bookshelves kali ini adalah dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu pembuatan tabel baru. Pembuatan tabel baru tersebut merupakan rangkuman atau rekapitulasi dari satu atau beberapa tabel yang pengaksesannya terpisah dari tabel yang ada. Next. Nah, berikut merupakan tabel hasil dari denormalisasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita menggunakan denormalisasi dengan cara pembuatan tabel baru. Tabel baru hasil denormalisasi itu berupa entitas yang bernama faktur. Tujuan dilakukannya hal itu adalah untuk mempermudah pengambilan data dalam pembuatan faktur yang nantinya akan meringankan beban dari sistem atas query yang dilakukan. Pengaruh denormalisasi terhadap basis data ini cukup besar, termasuk dalam hal meningkatkan performansi database. Adapun isi dari entitas faktur tersebut yaitu berupa ID order sebagai primary key, selanjutnya ada ID buku, judul buku, dan subtotal. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Habib. Kepadanya dipersilakan. Oke. Terima kasih kepada Hasna. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu perangkat lunak pembangun aplikasi. Boleh di next. Perangkat lunak yang digunakan untuk pembangunan database ini adalah SAMPP. SAMPP terdiri dari Apache HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dalam PHP dan Perl. Berfungsi sebagai server mandiri atau localhost. Singkatan SAMPP mencakup X, 4 sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Program ini tersedia di bawah lisensi GNU General Public License dan menyediakan layanan web server yang mudah digunakan untuk menangani halaman web dinamis. Keunggulan yang dimiliki oleh SAMPP dibandingkan dengan aplikasi sejenis, pertama, SAMPP merupakan perangkat lunak sumber terbuka, tersedia secara gratis, dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, SAMPP bersifat multiplatform, dapat dijalankan dengan baik di berbagai sistem operasi seperti Windows, Macintosh, dan Linux. Oke, materi sudah habis. Berikutnya akan saya lanjutkan kepada moderator. Baik, demikian tadi presentasi mengenai rancangan basis data online Bookshelves dari kelompok 5. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah atas lancarnya penyampaian presentasi UAS mata kuliah basis data lanjut ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 5 atas penyampaian materinya. Saya sebagai moderator dan teman-teman dari kelompok 5 ingin meminta maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.